Lu sekarang bisa minjem kabel sama temen lu ya? Iya, gua kalau minjem Sama gua kalau minjem charger ke Mas Mobi, Mas minjem charger Android. Gitu. Udah paham buat ya? ngecas iPhone. Next generation portrait mode with Yeah. focus and depth control ya. Ini nggak ada di fitur 14 Pro dan ini menurut gue yang paling penting untuk para wanita-wanita di luar sana. Selfie mode. Tapi nggak ada mode cantik, Ndra. Mana ada? Di iPhone mana yang menawarkan mode cantik? Gak ada anjay. Di iPhone tuh terlalu mode realita gitu. Iya, Lu mode jerawatan ya jerawatan udah. Nggak bisa dihilang-hilangin gitu. Pakai apps lagi. Lagi kenapa sih orang-orang pada menghindari realita? Iya. Kenapa nggak lu hadapi aja gitu dan lawan itu gitu? Yo, welcome back to iCheck Live. Selamat datang kembali di channel iCheck Live. Masih bersama dengan saya Indra. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan episode kedua dari segmen terbaru kita, yaitu debat teknologi alias detek. Nggak jadi ngetek, Ndra. Ngontek. Oh, ngontek ya. Ngobrol teknologi, itu kan maksud lo ya? Ya, di depan gue udah ada Satria di sini. Hai. Gue pundaknya aja ya. Ya nih, mohon maaf teman-teman karena konsep detek ini sebelumnya adalah lanjutan dari ITVI. Kalau teman-teman ngikutin channel iCheck Live dari 2017-2018 Oh, iya, benar. ITVI. Jadi ini kita switch jadi debat teknologi. Tar lu. Karena kebanyakan debat sekarang apa gimana? Karena udah mau 2024 banyak aja orang berdebat gitu. Oh gitu ya, oke. Di episode sebelumnya kita ngedebatin Android dan iOS. Ya kita semua udah tahu kalau Satria ini Android banget orangnya. Cuman di video kali ini kita mau debatin iPhone 14 Pro sama iPhone 15 base model. Pilih mana gitu. So that's why gue bawain dalam segmen detek kali ini sama Satria, karena menurut gua iPhone 15 base model di tahun 2023 ini merupakan satu-satunya base model yang bener-bener bisa kita compare head to head secara langsung dengan Pro model di seri flagship tahun sebelumnya, which is iPhone 14 Pro. Dan kebetulan sekali sampai hari ini Satria masih belum memutuskan untuk upgrade iPhone istrinya 15 base model atau 14 Pro seperti yang dia bicarakan pada saat kita reaction perilisan iPhone 15 dan 15 Pro kembali pada bulan September 2023 lalu. So gitu, terus video ini saya Indra dan Satria. mari kita mulai. Alright, kita mulai 14 Pro versus 15 base model. Kalau dari lu lebih condong kemana emang? 14 Pro lah. Emang kalau dari harganya tuh tipis-tipis atau jauh? Berarti 14 Pro secondnya berapa? 13-14 jutaan 13-14 ya benar. 256, 128 128. dan Ngomongin baru aja lah, kan 15 nggak ada secondnya. Ndra. Oke, benar-benar 14 Pro berarti barunya sekitar 17,5. 17 ya? 17,5. 17,5 dan 15 base model barunya 16,5. 16,5. Ini yang bikin bingung ya. Iya betul. Tapi kalau misalnya lu bandingin harga second 14 Pro sama 15 ya jauh. Jauh. Ya kalau teman-teman budget iPhone 14 Pro second ya udah second aja. Tapi kalau ngomongin baru emang ada kebingungan di sini. Tapi kalau gue lebih pro 15 base model. Ya memang udah nggak bisa dipungkiri kalau 14 Pro itu atau Pro model itu ya varian warnanya cuma sedikit ya. Yang mana tahun di 14 Pro itu ada di purple yang paling baru, space black, silver dan gold. Sedangkan untuk yang di 15 base model kemarin warna-warni juga ya. Varian warnanya ada pink, kuning, hijau, biru dan warna hitam. Dan bini gue kemarin bilang di base model iPhone 15 itu warnanya pastel semua, tidak gonjreng gitu. Dan jangan lupakan juga iPhone 15 base model itu finishing belakangnya udah tidak seperti base model di tahun-tahun sebelumnya saat. Jadi udah itu penting ya? penting banget. iPhone base model tahun-tahun sebelumnya itu belakangnya lu makan bakwan atau gorengan tuh cemong pasti. Oh iya. Gloss finish. Sedangkan di 15 tuh sekarang udah ya kayak frosted finish tapi dia nggak frosted glass gitu. Tapi kan kita tetap pakai casing juga. Nih masuk casing di sini nih. Bener juga sih. Iya, Apalagi kan? kalau casingnya UAG dan Z. Ya jangan masuk dulu dong. Ya paling bedanya ya untuk base model sama Pro model, ya di Pro model lu dapetin finish stainless di 14 Pro. Itu tapi sekarang udah jelek loh kayaknya. Karena kita udah ngeliat titanium finish di 15 Pro, yang mana itu tidak secemong 14 Pro, 13 Pro, bener. terus lebih nyaman di grip, lebih apa ya, lebih mantep gitu dengan matte brush titanium finish ini. Tapi kan pertanyaannya ini 14 Pro atau 15? Jangan langsung ke 15 Pro gitu. Ya intinya adalah itu ya, perbedaan Pro model sama base model itu ya selain dari warna, tentunya finishing juga menentukan sekali. Yang mana di 14 Pro menggunakan stainless gloss finish, sedangkan di base model dia masih tetap menggunakan aluminium finish, dan di bagian belakangnya di 15 base model tahun ini itu udah matte finish, udah frosted. Jadi itu lucu, serius warnanya lucu banget. Ya kan lu edit video gue ya? Oh iya, Iya. lupa. Nah sekarang nih yang paling penting deh, soal layar.
Aduh, layar. Layar sih udah sama 6,1 ya. Sebelumnya udah sama ya? Sama, 6,1 inch dari inch. seri-seri sebelumnya. Super Retina XDR sama-sama ya? Oke. dari 13. Promotionnya mah. Android 2 juta aja udah ada yang 120 Hz. Itu di browser doang apa emang beneran 120 Hz di HP-nya? Oh beneran. Kenceng diginiinnya. Sekarang pertanyaan gue gini, yang pakai HP itu bini lu, dia kagak peduli aja. Bini gue bilang ini 120 Hz promotion, sama aja. Males banget ya. Nah kalau perempuan nggak terlalu peduli sebenarnya sama hertz-hertzan. Ya kecuali cewek-cewek yang main games kali ya, karena berasa banget kan. Berasa. Ini tergantung sih kalau misalnya dari seri iPhone sebelumnya bini lu tuh merasa oke-oke aja dengan motion pada saat dia scrolling website atau home screen, nggak terlalu ngaruh banget ya. Menurut gue ini bukan masalah gitu. Tapi emang kambing juga ya Apple, maksudnya 90 Hz kayak gitu ya, jangan 60 terus 62 Hz lah Apple naikin. Always on display. Oh iya, always on display itu nggak ada. Di 14 Pro ada always on display, 15 base model nggak ada. Apa pentingnya always on display? Udah gitu always on display-nya ada home screen belakangnya ngedim gitu, kayak ngehang tau nggak? Oh, yang ada gambar Iya, always on display mah jam doang, belakangnya hitam. Tuh baru always on display. Kan bisa disetting, kan bisa disetting. Oh, bisa juga ya? Bisa. Dan sisanya tetap sama saat resolusi, white color gamut, pixel per inch, semua bener-bener sama. Bedanya cuma di always on display karena dia udah adaptive refresh rate-nya sampai 1 Hz, sedangkan di 15 base model masih di 60 Hz aja. Jadi pada display dua fitur ini harus di highlight, yaitu always on display dan promotion display 120 Hz. Dan berikutnya masih seputar area layarnya, yaitu adalah dynamic lintah. Ya sama-sama kita tahu kalau iPhone 15 base model tahun 2023 ini adalah base model pertama yang mengadaptasi teknologi dynamic island sekaligus menjadi pemutus untuk seri iPhone yang memiliki notch atau poni sejak era iPhone X pertama kali dirilis di tahun 2017. Dan menurut gua ya ini menambah keeksklusifan untuk memiliki base model. Kalau tahun-tahun lalu itu kan wah yang baru, yang iPhone paling bagus itu yang Dynamic Island, yang notch itu tidak terlalu mahal, tidak terlalu bagus gitu. Oh, 14 Pro 14 base ya? 14 base. Kalau di tahun ini 15 base model aja lu udah berasa kayak punya 14 Pro. Jadi kenapa harus memiliki 14 Pro? Iya, kalau Dynamic Island doang mah di Android juga bisa kan? Gue kok ke Android mulu ya? Iya. Dan sebelum kita masuk ke perbedaan yang jauh lebih signifikan antara 15 base model dan 14 Pro, dari dimensi, bobot segala macam ini kurang lebih sama ya untuk ukuran dan berat iPhone 14 Pro dengan 15 base model. Ini selisihnya cuma 0,1 mm, lebarnya juga selisih 0,1 mm, tebalnya juga selisih 0,5 mm, dan beratnya ini beratnya lumayan signifikan nih. Untuk yang di base model dia lebih ringan, ada selisih sekitar 35 gram untuk di Pro model atau 14 Pro, karena kita tahu 14 Pro pakai finishingnya itu stainless, jadi dia lebih berat dibanding yang base model di 15 pakai aluminium. Ya tapi intinya buat teman-teman di luar sana ya, atau mungkin gua gitu yang prefer mungkin lebih ke handphone yang ringan ya, gua akan pilih 15 base model. Ini lumayan loh 35 gram. Nggak bikin celana kondor ya? Ada stigma kalau iPhone atau handphone yang berat tuh yang mahal. Yang kuat, ya nggak sih? Gue harus deny itu karena di 15 Pro dan 15 Pro Max enteng-enteng semua sekarang. Tapi tetap kelihatan atau kerasa mahal-mahal aja ya, feel premium tetap ada. Ya udah kalau gitu kita lanjut ke chipset dulu Sat. Ini akan membuat lu galau segalau-galau. Chipset di iPhone 15 base model itu menggunakan chipset yang sama, plak-tiplek atau mungkin ada di tweak dikit sama Apple, cuman kalau di atas kertas ini sama ya speknya, yaitu 6 core CPU dan 5 core GPU dan 16 core neural engine, dan chipsetnya ini adalah A16 Bionic. Jadi ini plak-ketiplek. Performa yang ada di 15 base model adalah performa yang sama seperti di iPhone 14 Pro model. Beda kayak di iPhone 14 base model ya, karena memang yang 15 base model ini beda kayak yang 15 Pro juga. Oh, yang mana 15 iya. Pro udah pakai A17 Pro ya. Iya benar-benar. Jadi kalau kita ngomongin head to head dari segi performance dan kesenjangan harga baru 15 base model dan 14 Pro, ya kenapa nggak 15 base model aja? Ini udah kayak lu memiliki iPhone SE dengan chipset flagship terakhirnya Apple. Iya sih, fiturnya juga banyak ya. Dari segi chipset sih gua rasa ini udah nggak ada masalah antara 14 Pro dengan 15 base model ya. Teman-teman bisa tinggal mengukur perbedaan dari sektor-sektor lainnya gitu. Chipset ya oke lah sama ya. Kayaknya belum bisa di compare itu kalau sama. Gimana kalau kamera? Oh, kamera Kamera adalah 3 dong. Boba Satria nih, Satria maaf ya, aku tolong. Dasar kamu cogil, cowok bugil. Oke, 14 Pro kamera kebanggaan Boba, sangat bagus sekali untuk flexing, untuk di cafe, sedangkan base model kameranya 2. Gitu ya, kurang
Pro gitu. Dari kan. 13 kameranya begitu aja. Tapi saat dengan perbedaan tampilan looks boba atau grass jelly atau kita lagi ngomongin chat time gimana sih? Maksudnya dari tampilan 14 Pro dengan 15 base model di dalamnya udah disamain juga, nggak cuma chipsetnya, yaitu megapikselnya udah sama-sama 48 megapiksel. 48. Dan itu baru pertama kali di iPhone 15 base model tahun ini. Dan ultra wide-nya juga dikasih improvement dengan bukaan f2.8 dan perbedaannya hanya di telefoto zoom, telefoto lens ya. Oh itu ada juga ya? Iya ya, pasti Pro model ada telefoto lens. Cuman kalau di 14 Pro 2 kali, 3 kali. 3 kali. Dan ya lah, come on. Iya Lu sih. telefoto zoom kalau belum zoom banget kayak di iPhone 15 Pro mau zoom apa sih? Iya, nggak bisa foto bulan tapi. Nggak bisa foto bulan. 15 Pro juga belum bisa ya? Kita nggak bisa meng-cross check zoom ke bulan untuk mencari sendal NASA yang ketinggalan waktu eksplorasi gitu. Karena foto bulan itu penting sekali. Terus di 15 base model juga untuk kameranya, rear kamera ya. Ini udah next gen portrait mode with focus and control depth-nya. Jadi lu bisa adjust untuk fokusnya, lalu untuk depth controlnya juga bisa lu main-main. Oh, Ini fokusnya baru bisa di dipilih 5. tuh? Yes, bisa lu pilih-pilih secara manual setelah lu jepret foto pakai fitur portraitnya. Oh nggak usah takut blur belakang. Nggak usah takut blur, jadi lu membetulkan kesalahan lu di masa depan gitu. Ini cuma ada di base model iPhone 15 dan untuk yang Pro modelnya. Lalu juga udah Smart HDR5 untuk fotonya juga. Dan tapi ya kekurangannya, ini kalau misalnya lu nggak ngeh, berbedaan 14 Pro dan iPhone 15 base model. Di iPhone 15 base model itu nggak bisa night portrait mode. Jadi portrait mode-nya ya nggak bisa malam-malam. Siang doang gitu. Siang doang atau pada saat cahaya mencukupi. Sedangkan di 14 Pro malam gas terus. Walaupun hasilnya butek juga gitu. Apple kan kalau udah malam busuk gitu. Terus juga ini juga jadi concern bini gua kenapa dia lebih suka ke Pro model, yaitu makro fotografi. Serius loh? Serius? Baru tahu kan lu? Iya. Ya makanya nonton channel gue. Kan lu yang ngedit ini. Kan lu baru bikin ini Oh, iya. compare-nya. Iya, maaf, Makanya maaf, gue nggak maaf. beli-beli. Terus terakhir saat selain makro fotografi yaitu adalah Apple Pro RAW. Oh itu cuma di Kan Pro RAW, nggak ada base RAW kan? Nggak ada. Nggak ada. Dan untuk kamera depannya kurlep sama ya untuk spesifikasinya. Ini masih di 12 megapiksel true depth, bukaan f1.9. Udah deep fusion juga untuk keduanya. Cuman bedanya di iPhone 15 base model dia udah Smart HDR5 untuk fotonya, sedangkan di 14 Pro masih menggunakan Smart HDR4. Dan seperti yang tadi gue bilang, di iPhone 15 base model itu memiliki fitur Next Generation Portrait Mode with Focus and Depth Control ya. Ini nggak ada di fitur 14 Pro. Dan ini menurut gue yang paling penting untuk para wanita-wanita di luar sana. Selfie mode. Tapi nggak ada mode cantik, Ndra. Mana ada di iPhone? Di iPhone mana yang menawarkan mode cantik? Gak ada anjay. Di iPhone tuh terlalu mode realita gitu. Iya, Lu mode jerawatan ya jerawatan udah. Iya, Nggak bisa dihilang-hilangin gitu. Pakai apps lagi. Lagi kenapa sih orang-orang pada menghindari realita? Iya. Kenapa nggak lu hadapi aja gitu dan lawan itu gitu? Tapi ini percuma sih Sat. Kenapa? Karena iPhone itu sejatinya nggak punya kamera depan. Orang-orang pasti kalau foto tuh di depan kaca Oh, gitu. iya. Karena nggak ada kamera depan. Jadi harus membutuhkan bantuan teknologi kaca. Oh. Pada saat lu menggunakan foto dengan di depan kaca iPhone gitu, ya emang lebih bagus 14 Pro sih karena boba gitu kan. Iya, bobanya lebih gede. Iya, karena kameranya kan cuma 2 tuh 15 base model gitu kan. Benar. Mas saya sambil ngerokok nggak apa-apa ya Mas ya? Oke, lanjut aja. Maaf nih, Mas. Nggak apa-apa, silakan. Semakan tadi. Nah sekarang baterai, Ndra. Ya. Soal ketahanan, durability, dan baterai lah pokoknya. Lebih lama 14 Pro, 23 jam. Lebih awet. Lebih awet lah harusnya. Lu kemarin gimana pakai 14 Pro? Oke, so far so good. 14 Pro 23 jam, 15 base 20 jam. 20 jam. 20 jam lama sih. Aman. 23 jam, anggaplah 3 jam tuh buat always on display. Oh buat iya bisa. refresh rate ya. Tapi yang harus diketahui ya saat keunggulan layar yang ada di iPhone base model yang mana dia nggak punya adaptive refresh rate, nggak punya always on display, itu bisa bikin baterai jauh lebih irit loh. Ini buat kaum penyembah BH. Kok aneh ya? Jelek banget sih. BH. BH, aku cinta kamu. Ya ini sebenarnya salah satu kekurangan yang menjadi keunggulan juga gitu. Kekurangan spek layar yang tidak ada di iPhone base model namun memberikan dampak yang baik untuk ketahanan baterainya. Dan itu sampai sekarang dari era iPhone XS, XR. Oh, XR awet banget. XR awet banget karena spek layarnya enggak mencelek-mencelek kayak iPhone XS yang banyak sekali Iya benar. kayak gitu-gitu. Bahkan sampai base model di 11, 12, 13 mereka masih lebih unggul karena ya sebenarnya untuk baterai consumption-nya tidak serusuh
seperti di Pro modelnya. Nah, jadi lebih enak sekarang kita breakdown berapa mAh di 14 Pro dan berapa mAh di 15 base model. Nggak tahu. Nah, coba kita ke dark web dulu. Berapa 14 Pro? 14 Pro itu 3200 mAh. Di 15 base model 3349. Kok lebih gede 15 base model? Tapi lebih boros. 20 jam playback video. Iya ya. RAM-nya berapa di situ? 6. Lu berapa? 6. Ya, intinya di atas kertas untuk spesifikasi baterai ini lebih tinggi di 15 base model di 3349 mAh ketimbang 14 Pro. Tapi kalau kita lihat di websitenya Apple, untuk ketahanan baterainya khusus untuk di video playbacknya itu lebih awet di 14 Pro di 23 jam, sedangkan di 15 base model itu di 20 jam. Tapi ini cuma estimasi untuk video playback ya. Sisanya ini menyesuaikan dengan penggunaan teman-teman. Iya benar. Notification, application running background, segala macem. It depends dari penggunaan smartphone itu sendiri. Benar-benar. Tapi di atas kertas untuk mAh baterainya lebih besar yang 15 base model. Jadi awetan mana intinya? Iya, harusnya sih ini seimbang karena di atas kertas mAh-nya gedean 15 base model, tapi dari compare Apple-nya itu lebih awet yang 14 Pro. Dan ini sama-sama 6,1 inch, so kita ngomongin ukuran baterai yang sama gitu. Walaupun untuk mAh-nya lebih besar di 15 base model. Dan mumpung ini kita lagi sama-sama mengakses dark web ya. Ini GSM Arena, kita butuh pakai 24 VPN juga untuk akses ke sini. Iya betul. Untuk skor Antutunya atau Geekbench atau benchmarking antara iPhone 15 base dengan 14 Pro ini cukup memiliki kesenjangan loh. Padahal untuk dari segi chipset sama-sama 4 nanometer A16 Bionic di iPhone 15 base model, teman-teman bisa lihat di layar kalian, ini untuk Antutu skornya 1.354.651. Ini menggunakan Antutu V10 ya. Sedangkan di iPhone 14 Pro 968.412 V9. jadi beda sekitar 400 ribuan skornya. Dan untuk Geekbench-nya ini gua nggak tahu multi-core atau single core-nya, skornya di 6526. 14 Pro 5346. Oke. Bisa jauh ya? Jauh. Jadi makanya ini tadi gue bilang apakah A16 Bionic-nya ini ditweak sedikit sama Apple di iPhone 15, dan memang harusnya seperti itulah tentunya biar bisa adjust dengan fitur-fitur terbaru seperti next generation portrait segala macem yang memang mereka terapkan cuma di 15 base model gitu. I don't know, gue sendiri pun juga bukan penyembah benchmark segala macem. Menurut gue balikin juga ke teman-teman, apakah teman-teman menilai kekencangan sebuah smartphone itu dari skor benchmark. Dan so kita rangkum semuanya dari semua perbedaan yang udah kita jabarkan. Kita kembali lagi ke harga baru antara iPhone 15 base model di 16.500.000, sedangkan 14 Pro 2023 akhir ini di 17,5. 17,5 juta. Beda 2 juta. Tapi nggak ada stoknya. Kenapa? Ya. Oh, lu udah nyari? Udah nyari, out of stock di mana-mana. Semua warna. Ada 14 Pro di 14 Pro Max kalau nggak salah. Dan harganya di 24 juta. 14 Pro. Mereka udah mau switching stock kayaknya deh. Udah Iya. mau ke 15. Ya jadi intinya ya go on ke 15 base model, menurut gua nggak masalah juga. Kecuali concernnya yang kayak tadi gue bilang lah, triple kamera, telefoto. Itu ada atau lidar mungkin scanner tapi enggak 14. lidar scanner. Iya juga ya. Buat apa sih tuh? Lidar scanner itu gunanya ya banyak hal lah. Untuk menghasilkan foto di malam hari juga bisa lebih akurat lagi untuk fokusnya, dan buat augmented reality gitulah. Lu kayak bisa mapping gitu-gitu bisa lebih mudah dengan adanya lidar scanner, lidar sensor. Dia lidar sensor. Tapi yang paling penting tuh 14 Pro masih Apple banget, soalnya masih Lightning. Ya nggak sih? Ah, itu kenapa kelewat ya? Iya kan? Enggak dong. Kan lu kan Android. Lu sekarang bisa minjem kabel sama temen lu ya? Iya, gua kalau minjem charger ke Mas Mobi, Mas minjem charger Android. Gitu ya. Udah paham buat ya? ngecas iPhone. Enggak, Sat. Itu udah jadi game changer sih. Itu yang bikin loncatan banget. Iya, itu yang bikin kenapa gua akan bilang prefer ke iPhone 15 base model dibanding iPhone 14 Pro. Karena di tahun 2024 ini gue yakin juga Apple juga udah mulai bebenah untuk nge-switch semua produk-produk Apple dari Lightning port menjadi ke USB-C port. Dan lu malah baru beli produk Apple dengan Lightning port. Iya sih benar. Ya harusnya lu paham juga lah, udah ngeditin video iCheck Live dari kemarin, keunggulan USB-C, lu bisa colok USB-C hub, lu bisa pindahin dari micro SD, lu bisa HDMI ke monitor, lu bisa anything lah dengan USB-C. Tentunya ini membuka keterbatasan atau kekangan dari Apple yang mana sebelumnya mereka bikin port Lightning yang eksklusif khusus buat Apple. Dengan USB-C ya lu bener-bener kayak bisa punya OTG lah ibaratnya kalau Android Langsung user itu. ya? Lu punya iPhone 15 yang 128 no problem. Lu tinggal beli SSD eksternal untuk simpen atau backup data-data lu, dan lu pakai yang base 128 gitu. Kayak gue sekarang lebih cenderung ke 15 base.
Tapi kalau Berubah lagi kan. Kayaknya warna pink bagus sih. Pink bagus. Kalau lu sendiri nih misalkan disuruh bukan bagus-bagusin ya, cenderung ke 14 Pro, coba apa yang bisa lu sebutin? 14 Pro. Oh, dituker nih. Sekarang itu gua 14 Pro. Coba. Menurut gua 14 Pro itu punya finishing color yang khas seperti Pro model iPhone lain-lainnya. Warna-warna yang tentunya beda banget kayak di base model. Warna yang lebih mature, lebih profesional, lebih luxury, tentunya dengan finishing stainlessnya. Lu pakai casing apapun pasti ke notice orang kalau itu adalah iPhone Pro model. Lalu selebihnya untuk kamera, foto, videonya juga jauh lebih advance, ada ProRes, Pro RAW. Terus tentunya 120 Hz menurut gue itu udah menjadi fitur standar untuk di tahun 2024 ini, karena gue sendiri juga gaming dan gue sendiri juga sering browsing nge-scroll gitu. Entah kenapa kalau udah 120 Hz itu kalau balik ke 60 Hz kerasa banget. Iya sih, bener. Lemotnya. Padahal di 60 Hz aja itu sebenarnya nggak lemot gitu. Tadi biasa aja ya. Biasa aja gitu. Dan menurut gua sampai hari ini pasti ada alasan Apple untuk tetap memisahkan iPhone base model dengan Pro model, karena menurut gua Pro ya Pro, iPhone Pro gitu memang lebih advance untuk fitur-fiturnya, lebih lengkap dibanding untuk yang base modelnya. Ini seru sih. Mungkin abis ini kita harus bikinin videonya kali ya yang buat teman-teman gitu ya? yang bener-bener yang proper, kita breakdown semua. Mungkin nantilah di bulan Januari atau ya pada saat setelah kita selesai liburan, kita compare head to head, better pilih yang mana. Ya kita simpan itu untuk di video detek atau debat teknologi episode ketiga. Tentunya nggak cuma Android sama Apple ya. Di sini perdebatan antara sesama Apple device, hanya aja beda seri pun juga bisa kita debatin kayak begini. Dan untuk saat ini keputusan lu masih di 14 Pro atau sedikit goyah ke 15 base model? Kayaknya 15 base deh. 15 base model. Soalnya stoknya susah. Ya tentu ini juga bisa jadi pertimbangan juga ya buat teman-teman di luar sana yang bingung mau pilih 14 Pro misalnya karena dari iPhone XR, dari iPhone 11, 11 Pro, 12 Pro segala macem. Jangan lupa juga di base model tahun ini, di base model iPhone 15 dia punya fitur-fitur atau segala hal yang sebelumnya tuh ada juga di iPhone 14 Pro, namun dengan harga yang lebih murah, bisa dibilang sekitar 2 jutaan untuk harga barunya. So silakan komentar aja di bawah kalian prefer ke iPhone 15 base model atau iPhone 14 Pro, dan sebutkan juga alasan kalian. Siapa tahu bisa dibaca juga oleh teman-teman lainnya dan menjadi pertimbangan bagi mereka semua yang masih galau pilih iPhone 14 Pro, iPhone 15 base model. Dan kita ketemu lagi ya saat di video berikutnya, dan terima kasih sudah menemani saya dalam video kali ini. Semoga bisa mencerahkan teman-teman di luar sana. Please like and share this video. Subscribe juga untuk menantikan video-video terbaru dari iCek Live. Selamat berlibur untuk teman-teman semuanya. Saya Indra dan Satria. until next time. Goodbye.